Halo teman-teman, hai. Untuk kali ini kita akan belajar tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lu'lu'atul Komariah dengan NIM 2106016081 dan Siti Zainati Makfiroh dengan nomor NIM 2106016087. Kali ini kita akan membahas yang pertama, yakni ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar tertinggi yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Konstitusi sendiri memiliki dua bentuk, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tak tertulis salah satu contohnya adalah pidato kepresidenan yang dilakukan setiap tanggal 17 Agustus. Selanjutnya kita akan membahas tujuan konstitusi. Konstitusi sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua adalah melindungi HAM. Yang ketiga adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, untuk fungsinya sendiri, konstitusi memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang selanjutnya adalah sebagai sumber hukum tertinggi suatu negara. Yang keempat adalah sebagai identitas nasional dan lambang. Yang terakhir adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Selanjutnya, perkembangan konstitusi tertulis dan yang berlaku di Indonesia. Konstitusi sendiri mengalami 4 perubahan, yakni yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik baru belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Berselang sehari, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi konstitusi di Indonesia. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian, isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang kedua yakni adalah UUD RIS atau Republik Indonesia Serikat, berlaku pada 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Belanda yang saat itu mencoba mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1945 yang mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Belanda, yang kemudian melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun, konstitusi ini tak berlangsung lama. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Perubahan yang ketiga yakni Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Indonesia pada saat itu berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Oleh karena itu, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Nah, kemudian tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita sebut NKRI. Untuk itu, dibentuklah panitia penyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Akan tetapi, karena kondisi yang tidak menentu, UUDS hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. Perubahan yang terakhir yakni UUD 1945 hasil amandemen berlaku dari 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia hasil amandemen ini dibuat dengan lebih terperinci. Keren sekali kan negara kita mengalami banyak sekali perubahan amandemen undang-undang karena begitu banyaknya budaya dan pemikiran dari para pejuang. Untuk itu, mari kita bersama melestarikan kebudayaan Indonesia. Mari kita tanamkan konstitusi agar negara kita menjadi aman. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.